Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali sama gue di sini. Kali ini kita udah sampai ke part selanjutnya, ke part 3, yaitu mengenai tanjakan dan turunan. Buat teman-teman yang udah lewat part 1 part 2, selamat. Sekarang mengenai tanjakan dan turunan, ada sedikit trik yang perlu diperhatikan. Karena ini tanjakan ini semakin tinggi tanjakannya, maka semakin berat untuk nanjaknya. Sebagai contoh nih, gue lagi di tanjakannya dekat Kuningan. Kalau misalkan kalian pengen nanjak dengan kondisi jalan terus, maksudnya dalam arti kata nggak berhenti ya. Kalau sekarang kan posisinya berhenti mau nanjak. Kalau kalian udah beberapa meter mau nanjak, itu kalian hanya perlu nambahkan speednya. Kemudian ketika pas udah nanjak itu ditahan aja gitu. Jadi biar speednya nggak menurun. Kemudian kalau misalkan posisi seperti ini, seperti biasa, kita jalan. Kita di gear 2. Nah, yang biasanya orang repot itu adalah ketika stop and go. Ini udah makin berat nih. Sekarang kita contoh, kita berhenti di sini. Ini tanjakan ya. Ini sebenarnya tanjakannya nggak terlalu curam ya, cuman sebagai salah satu contoh aja. Ini kalau gue lepas pasti mundur. Oke. Nah, cara yang pertama adalah kalian pencet rem dulu. Kalian bisa pakai rem depan atau rem belakang, itu nggak masalah. Kalau misalkan mau pakai rem belakang, ini gue pakai rem belakang. Kalau mau pakai rem depan pakai ini gitu, oke? Contoh kita pakai rem depan, rem tangan ya. Seperti biasa pencet kopling, tapi dalam kondisi rem, karena kalau nggak direm bisa mundur. Pencet kopling, gear 1 ya kan. Lepas remnya sama kopling. Atau misalkan kalau kalian masih kagok ngelepasin kopling, ngelepasin remnya, kalian lepas kopling sambil digas, tapi perlahan-lahan remnya dilepasin. Seperti ini contohnya. Bisa RPM tinggi dulu nggak apa-apa. Udah mulai bergetar jalan, lepasin remnya. Nah, kalau misalkan udah mulai jalan, lepasin koplingnya full, gitu, oke? Kalau pakai rem kaki juga sama. Pakai rem kaki cuma tinggal pencet rem kaki, injak rem kaki ya, lepasin kopling pelan-pelan, sama lepasin rem plus gas. Jadi ada 3 hal, yaitu gas, rem, sama kopling. Nah ini kalau misalkan posisi stop and go gini, kalian bisa pakai cara seperti itu, bisa pakai cara seperti ini, lepasin kopling, pencet lagi, atau kalian mau pakai setengah kopling juga boleh. Nah caranya setengah kopling itu sebenarnya motornya itu jalan enggak, mundur enggak gitu ibaratnya gitu. Jadi kalaupun jalan juga pelan gitu. Jadi kalian bisa pakai cara ini kalau kalian udah bisa menyeimbangkan kopling, gas, dan rem. Caranya pertama tinggal lepasin kopling aja. Ini gua tidak gua rem, jadi tanjakan, kalian lepasin kopling, jadi gas, lepasin pelan-pelan, pencet lagi, lepasin, pencet lagi gitu. Mungkin agak pertama-tama agak nganggo gini mungkin. Gini. Tapi nggak apa-apa. Kalian latihan terus aja sampai nanti kalian bisa menyamakan koplingnya itu setengah gitu ya, benar-benar setengah. Jadi motornya tuh antara jalan sama nggak jalan gitu. Jadi nanggung gitu. Itu kalau misalkan buat macet sebenarnya bagus, apalagi buat tanjakan yang menjulurkan kalian buat ngerem gitu ya. Oke, itu tanjakan. Kalau soal turunan sebenarnya juga sama aja. Cuma kalau turunan kalian mesti hati-hati karena ketika turunan motor pasti akan jalan lebih kencang. Jadi kalian tidak perlu terlalu menjalankan lebih banyak, lepasin aja. Di low side-nya juga nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kalian merasa itu terlalu cepat, direm, pindahin ke gear yang lebih rendah. Kemudian kalian lepasin aja gasnya gitu, karena kalau misalkan kalian tambahin gas, takutnya nggak bisa nyimbangin gitu, karena habis turunan kan di samping kita ngegas, speednya juga tambah kenceng gitu. Jadi kalau buat kita yang masih pemula, kita turunkan ke gear yang lebih rendah, karena itu bisa ikut membantu ngerem lah, ibaratnya engine brake lah ya, engine brake. Jadi kita nggak perlu ngerem pun motornya akan ngerem sendiri secara perlahan-lahan gitu. Oke teman-teman, itu aja sedikit video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di part berikutnya. Di part yang berikutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya akselerasi, pengereman, dan satu lagi overtaking ya, mendahului kendaraan lain yang safety. Oke, kita ketemu di next video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa.